Cek, cek. Iya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, saya minta maaf, saya tidak bisa live karena hari Ahad ini setelah subuh atau mungkin sebelum atau mungkin sebelum subuh ya, saya sudah harus berangkat karena anak saya ada pertandingan speed skate di Decathlon. Jadi saya harus mendampingi ya. Memang beberapa bulan terakhir ini dia sedang ikut lomba dan memang hobinya di situ. Ini hobi keduanya dia selain tahfiz ya. Jadi saya support, dan karena saya pikir juga tidak mungkin membiarkan teman-teman kosong, jadi saya coba rekam pembahasan saya tentang buku ini, Still Like an Artist. Jadi kenapa judulnya Still Like an Artist? Karena artis itu bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah seorang seniman. Nah, seorang seniman itu ketika melakukan segala sesuatu itu pasti berhubungan dengan keindahan. Dia pasti memikirkan aspek estetiknya dengan detail, memikirkan hal-hal yang sifatnya itu apa sih, kosmetik gitu ya. Pokoknya harus bagus lah. Bahkan ketika mencuri pun mencurinya harus yang anggun. Nah, jadi buku ini menarik. Kok mencuri sih ya? Jadi kalau kita pikir selama ini artis itu adalah mereka pemikir hebat yang mampu menemukan ide yang benar-benar baru. Ternyata salah. Yang sering dikatakan orang adalah soal yuk kita berpikir di luar kotak, kita berpikir dari sudut pandang yang baru untuk menemukan ide baru. Tapi orang juga cenderung nggak mau belajar dari buku, dari sekolah, karena dianggap menjiplak, dianggap copy paste gitu kan. Padahal jiplak itu adalah, atau copy paste atau meniru, itu adalah sejatinya manusia. Manusia itu adalah makhluk peniru. Ya, boleh dicek barang-barang yang teman-teman miliki. Handphone itu beli kemarin karena apa? Bisa jadi karena ngelihat orang. Itu apa namanya? Meniru. Kalau yang cowok misalnya gaya rambut, nah itu ikut siapa awalnya? Ikut orang. Dilihat cakep gitu, saya ikut. Kemudian ditiru ke diri sendiri. Itu apa namanya? Niru. Jilbab warnanya atau model jilbab. Kita ini makhluk peniru. Jadi jangan jangan malu untuk meniru. Ini akan dibahas di buku ini. Ternyata ide baru itu didapat justru dari mencuri ide yang sudah ada. Nah, kenapa dibilang mencuri? Ya, itu pilihan kata bukunya. Kita mungkin bisa cari padanan yang lebih baik. Ya, kalau Pak Tung Desem, padanan katanya lebih sopan. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Kalau buku ini bilang amati, tiru, modifikasi, yaitu curi namanya. Karena nanti dimodifikasi sedikit. Tapi sebenarnya kita lakukan memang sehari-hari seperti itu. Hampir tidak mungkin ada ide baru lagi. Ya, atau eh, kelihatannya ide baru, tapi sebenarnya itu adalah ide lama yang diproduksi ulang. Ya, nah bagi penulis buku ini tidak ada yang namanya tidak ada yang akan muncul dari sesuatu yang tidak ada. Ya, paham ya? Jadi tidak mungkin itu muncul tiba-tiba. Kita bukan Tuhan. Pasti ada bahannya. Tidak mungkin itu makanan tahu-tahu muncul di bawah tuduk saji tanpa harus kita cari dulu bahannya, kita olah, kita kasih bumbu, baru jadi. Nah, sama ide juga seperti itu. Tidak mungkin ide itu tahu-tahu langsung ada, enggak. Ini pasti hasil pemikiran setelah menyimak, memantau, menganalisa bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya. Kita bukan Tuhan, ya kan? Yang bisa mengadakan sesuatu. Padahal sebelumnya belum ada apa-apa. Tiba-tiba, cing, ada yang nggak bisa. Gitu. Nah, karena kita manusia, tentu eh, kita butuh bahan. Tentu ini juga nanti kita akan bahas berbeda dengan yang namanya plagiat. Mencuri di sini, menurut versi buku ini, adalah mencuri dengan cara yang benar.
Kalau Anda tidak suka dengan kata mencuri, ya kita ganti. Misalnya modeling, boleh ya, kalau teman-teman nggak suka. Nah, kenapa harus mencuri ide orang lain? Kita pahami dulu bahwa sebenarnya mencuri ide, atau kita ganti dengan meniru deh, ini adalah keahlian kita. Seperti saya sampaikan tadi, kita ini sejak kecil peniru yang baik. Bayi ketika dia merangkak, dia tidak akan punya keinginan untuk berjalan ketika dia tidak melihat sekelilingnya itu berjalan dengan kedua kaki. Dia lihat bapaknya pakai kaki, dia lihat mamanya pakai kaki, dia lihat kakaknya pakai kaki. Akhirnya dia juga ingin jalan pakai kaki. Yang tadinya dia merangkak, terus dia mencoba untuk naik pakai dua kaki. Bayangkan kalau bayi itu tidak punya rangsangan untuk pakai dua kaki. Dia lihat bapaknya merangkak, dia lihat mamanya merangkak, dia lihat orang semua merangkak. Bayi insya Allah tidak akan mau jalan. Insya Allah. Sampai kita umur 30, kita akan tetap merangkak. Karena kita melihat sekitar kita semuanya merangkak. Nah, itu Mbak. Itu membuktikan bahwa manusia itu peniru. Jadi kalau dia lihat dan dia pengen, insya Allah dia bisa. Maksudnya itu apa tuh? Melihat artinya memodel. Kemudian meniru itu artinya dia berusaha untuk menjadi seperti itu. Nah, jadi memang kita dari kecil memang dilatih sebagai peniru yang baik. Nah, setelah dewasa apakah proses meniru kita hilang? Enggak, justru makin jago. Yang tadi saya ceritakan, potongan rambut lah, bahkan beli mobil, itu kita pasti ikut orang. Ya, saya nggak terlalu paham dunia otomotif, tapi dari zaman dulu, dari zaman saya beli mobil pertama saya waktu saya kuliah, itu hasil ide mencuri, itu hasil dari mencuri ide orang. Siapa? Para reviewer mobil. Dari zaman saya 2009-2010 waktu beli mobil dulu itu sudah ada YouTube. Dan saya lihat review-review orang yang jurnalis-jurnalis otomotif yang menjelaskan tentang mobil, ya kan. Saya cari dulu tuh yang nggak terlalu besar, tapi yang ground clearance-nya tinggi. Jadi kalau polisi tidur nggak nyangkut, bisa pakai keluar kota, bagasinya besar, kemudian headroom-nya luas. Saya dulu cari seperti itu. Dan itu saya niru dari idenya reviewers atau jurnalis otomotif di tahun itu. Karena mereka yang paham. Jadi saya tiru saja ide mereka. Oh, ternyata menurut mereka ini saya cari gitu. Saya cari sesuai dengan yang saya butuhkan. Saya sebenarnya tidak perlu malu jadi peniru. Karena kita memang alaminya adalah peniru. Kita ini tukang contek. Kenapa demikian? Karena dalam berpikir kita butuh materi. Ketika kita mau memikirkan tentang buku misalnya, kita butuh materi yang bisa dilihat tentang apa itu buku, mendengar tentang bagaimana itu buku disebutkan, atau bagaimana tekstur buku kita rasakan, atau bagaimana aroma buku kita rasakan. Tergantung modalitas apa yang kita gunakan, tapi intinya apa? Kita butuh bahan. Kita butuh bahan. Kita bukan Tuhan. Jadi besok mau makan apa? Gambaran mentalnya pasti muncul di kepala kita. Gambaran mentalnya adalah misalnya kalau saya pikirin sekarang misalnya nasi hangat, ya ada ikan asin, ya ikan asin yang dipenyet misalnya dengan garam dan cabai gitu, yes. Kemudian ada daun kelor sayur, nah, dan akan muncul juga aktivitasnya. Oh, ternyata harus ke pasar dulu, harus melakukan aktivitas ini. Karena keduanya ada di dalam dunia nyata, sedangkan ide ada di dalam mental kita. So, untuk membuat ide itu kita butuh bahan yang bisa dilihat dulu. Nah, misalnya pemikiran tentang bumi datar. Kita bisa membayangkan bumi bentuknya datar karena kita punya bahannya. Bahannya apa? Bahan internet. Ketik aja, teman-teman ketik aja bumi datar. Terus nanti teman-teman lihat gambarnya, baru teman-teman tutup mata, teman-teman bisa bayangkan, oh kalau bumi datar itu bentuknya gini. Gitu. Nah, tapi sebelum ada gambaran itu, manusia bisa nggak membayangkan? Nggak bisa, sulit gitu. Kemudian ada ilustrator yang menggambarkan. Menggambarkannya pun dia butuh bahan. Bahannya apa ya? Bahannya misalnya dia lihat piring, kemudian dia secara 3D animasi mungkin dia tempatkan gambar peta yang kotak itu ke atasnya, kemudian dia bisa berbentuk menjadi sebuah piring atau cakra, apapun, apapun. Imajinasi bisa sangat liar. Tapi dia butuh gambar dasar untuk bisa menjadi realitas, minimal realitas mentalnya dulu, baru nanti menjadi realitas yang sebenarnya. Oke, kalau bumi datar itu ingin jadi sebuah realitas, maka kita butuh bahan. Nah, saya nggak berani bilang ide bumi datar itu salah ya. Tapi saya juga penasaran, apa dasar ide mereka? Saya tonton videonya, saya share videonya ke guru-guru saya, ke mentor-mentor saya, rata-rata nggak bisa kasih penjelasan yang bisa mematahkan juga. Jadi kita semua menunggu gitu. Karena kita sendiri nggak pernah membuktikan. Saya nggak pernah terbang ke atas, terus saya ngelihat dari atas. Oh,
bulat. Saya nggak pernah seperti itu. Selama ini kita hanya lewat gambar-gambar CGI. So, eh, sama hal misalnya tentang UFO, tentang segitiga Bermuda, tentang Atlantis. Itu semua adalah gambaran ide yang butuh bahan. Bahannya itu bisa dari apa saja. Bisa dari kitab suci, bisa dari komik, bisa dari cerita-cerita rakyat, bisa dari cerita orang tua, ya kan? Ide-ide itu belum tentu ada, tapi memancing imajinasi kita. Mereka yang fokus mewujudkan imajinasinya akan berusaha mengumpulkan bahan-bahan yang ada. Dan kalau terwujud, maka ide itu bisa bisa saja dibilang ide baru. Ya, misalnya saya kepengen bikin sepeda listrik, tapi barangnya belum ada. Tapi saya pengen buat. Tapi di gambaran kepala saya sudah ada yang namanya sepeda. Sudah ada yang namanya teknologi listrik yang bisa memutar roda. Saya tinggal menggabungkan bahan-bahan yang ada sehingga saya mencipta. Terus ketika barangnya jadi orang bilang, wah ini ide baru. Enggak juga. Itu hasil penggabungan ide-ide yang sudah ada. Saya jadi ingat dulu zaman SMA, zaman saya aliyah dulu, ada buku IPA lembar kerja. Itu pembahasannya tentang mobil terbang. Mobil terbang itu dia punya 4 tenaga pendorong yang dia bisa memungkinkan benda itu bisa gini, take off-nya vertikal kayak helikopter. Tapi di situ dikatakan itu masih tahap percobaan. Nah, hari ini tahun 2022 kita sudah lihat sudah ada beberapa prototipe yang mungkin juga belum dijual bebas, bahkan China sudah punya prototipenya di Malaysia beberapa waktu yang lalu saya nonton beritanya. Itu sudah ada. Padahal saya baca risetnya itu berapa tahun yang lalu. Waktu saya SMA 2000 berapa ya? 2004 2005. Ngeri kan? Jadi bagaimana ide ini muncul? Bisa dari film ya. Anak-anak tahun 90-an seperti saya tahu film canggih dulu itu ada namanya Knight Rider. Mobilnya bisa bicara. Hari ini mobil yang bisa diajak ngomong itu sudah ada, ya kan? Nanti mungkin kita akan lihat bagaimana alatnya Doraemon itu satu-satu akan diwujudkan. Misalnya pintu ajaib, ya. Misalnya tahun 2017 itu saya sempat baca berita. Jadi sebelum rilis film, kalau nggak salah film itu kalau nggak salah yang movie Petualangan di Kutub deh. Nah itu ada projectnya mereka mau promosi filmnya itu pakai VR. Tahu ya teman-temannya VR, ya? Virtual reality yang kita pakai kacamata terus kita merasa bahwa kita ada di dalam dalam sebuah multiverse gitu. Atau apa sih istilahnya mereka saya nggak tahu. Nah mereka bikin pintu ajaib tapi pakai VR. Seru ya, seru. Tapi bisa. Dan mereka pakai VR dulu, terus di depan mereka ada pintu, terus pas mereka buka, sebelahnya langsung ditampilkan suasana yang berbeda. Coba, itu langkah besar manusia. Ya, itu langkah besar manusia. Dulu kita nggak kepikiran akan kejadian. Sekarang udah kejadian, walaupun belum secara fisik, tapi masih secara gambar. Tapi teknologi VR itu udah keren banget menurut saya. Jadi paham ya, walaupun hanya imajinasi liar, jangan diremehkan. Karena salah satu bahan pembuatnya nanti itu karena saya ulangi lagi, jangan kita remehkan imajinasi liar karena untuk membuat sebuah ide itu bahan-bahannya sudah ada sekarang. Jadi siapapun sekarang bisa memikirkan ide apapun, kemudian dia sudah punya bahannya dan dia mungkin sedang mengerjakan. Sambil kita diskusi seperti ini pun juga sedang ada yang mengerjakan teknologi teleport. Bahkan saya baca beberapa tahun yang lalu itu sudah ada teknologi teleport di China, tapi dia baru bisa memindahkan atom buah. Di mana kita tahu atom buah itu simpel dan cenderung sama. Kalau manusia ini, waduh ribet. Dipecah dulu, dikirim, sampai di sana disatuin lagi. Kalau pas disatuin lagi ternyata telinganya kurang gimana? Atau matanya ketinggalan. Atau rambutnya ternyata tumbuhnya di kaki. Wah, di sininya botak. Nah, jadi itu bertahap. Tapi mungkin nggak kejadian? Mungkin banget. Kayak misalnya mobil listrik. 10 tahun yang lalu kita masih anggap ini apa sih? Teknologi yang nggak apa ya nggak kepikiran lah gitu. Bahkan tahun 2010 saya ingat saya Pak Dahlan Iskan tuh sudah sempat mau menginisiasi mobil listrik di Indonesia, tapi waktu itu kurang dapat dukungan. Dan setelah saya baca-baca, Tesla itu 10 tahun yang lalu juga baru merintis. Hari ini mereka sudah jadi raksasa mobil listrik, luar biasa. Jadi kalau kita lihat lukisan, kita lihat benda-benda, kita lihat gambar, itu semua adalah bukan lukisan deh. Kalau teman-teman lihat lukisan, apakah itu barang, apakah hasil lukisan itu adalah sesuatu yang ide orisinal? Enggak, itu sudah ada bahannya. Sudah ada bahannya, kemudian pelukisnya dia mencoba menerjemahkannya dengan bahasa dia. Gitu. Oke. Nah, ini tadi pintu kemana saja Doraemon. Ini akhirnya jadi kenyataan, walaupun baru sekedar jadi VR. Nah, teman-teman pernah lihat ini nggak? Ini namanya Fantablack. Fantablack ini warna langka.
pigmen buatan manusia yang paling gelap. Warna ini, itu dia bisa nyerap 100% cahaya yang tampak. Kan kalau kita belajar fisika itu kan, kita itu bisa melihat benda karena cahaya terpantul, ya kan? Cahaya terpantul terus masuk ke mata kita gitu. Jadi tergantung seberapa gelap atau seberapa terang dia, cahaya yang dipantulkan juga nanti akan menyesuaikan sehingga kita bisa melihat benda ini gelap atau terang. Nah, Phantom Black ini dia bisa menyerap hampir 100% cahaya yang masuk, cahaya yang tampak sehingga dia dikatakan sebagai benda paling gelap. Nah, dia ditemukan oleh Surrey Nanosystem. Ini apa? Kepentingannya untuk keperluan eksplorasi ruang angkasa. Saking menyerap terlalu banyak cahaya, maka tidak ada spektrometer yang bisa secara akurat menentukan berapa persen cahaya yang dibutuhkan oleh warna yang tergolong hitam ini. Nah, warna ini langka banget, jarang ada yang pakai, tapi memang karena rumit, produksinya terbatas. Oke, kalau kita lihat dia tuh kayak 2 dimensi, padahal tuh dia 3 dimensi sebenarnya. Tapi karena saking dia apa ya, menyerap cahaya, jadi kita lihatnya tuh kayak teplek gitu. Padahal ini 3 dimensi bendanya. Nah, bagaimana mendapatkan ide orisinil dengan mencuri ide orang lain? Mencuri ide ini beda dengan plagiat. Plagiat itu artinya karya orang kita akui dan karya yang ada benar-benar sama. Kita jiplak gitu. Kalau lagu nadanya kita jiplak, kata-katanya atau liriknya kita jiplak, refnya kita jiplak, semuanya kita copy paste, itu namanya plagiat. Sebaliknya, kalau mencuri ide yang baik menurut buku ini, atau kata ganti dengan modeling lah, itu artinya kita menggunakan bahan-bahan yang sama untuk membuat ide lain, tapi nanti bisa jadi sesuatu yang baru. Misalnya, lagu Adele Lebih Indah. Ini lagu tentang cinta, teman-teman. Tentang jatuh cinta. Kalau kita ambil lagu ini, kita bisa bilang, ini punya saya, kita akui. Boleh nggak? Bisa, tapi itu plagiat namanya. Tapi misalnya Nmes juga mau buat lagu tentang jatuh cinta. Bahannya sama, yaitu situasi, perasaan, momen orang sedang jatuh cinta. Bahannya sama, dia tiru, tapi hasilnya beda. Jadinya apa? Jadinya lagunya Cinta Luar Biasa. Ya kan? Tahu dimasak sama istri saya dan dimasak sama istrinya orang lain. Itu hasilnya beda, padahal bahannya sama. Ada teman saya tuh yang dia vegan, gitu kan. Bisa jadi dia masaknya tahu balado. Istri saya bukan vegan, bisa jadi dimasak sayur dengan suiran ayam. Jadi ibarat air, penyusun penyusun utama itu adalah hidrogen dan oksigen. Tapi antara keduanya berbeda sifatnya. Bukan juga seperti gado-gado atau kita campurkan dua ide secara kasar dan berharap kita dapat hasil baru. Kayak gado-gado, lontong, sayur, masuk apa saja. Tapi unsur-unsur penyusunnya masih terlihat jelas. Nah, kalau kata para filsuf, penyusunnya harusnya tidak boleh kelihatan. Itu baru namanya ide yang kita bisa anggap ini bukan plagiat gitu. Jadi kalau teman-teman punya ide A, punya ide B, teman-teman campur tapi unsur utamanya masih terlihat. Nah, ini namanya masih plagiat. Lirik lagu disusun oleh kata-kata. Kalau kata-kata yang sama ditempel sama nada beda, lalu dibilang karya baru, ya salah dong. Karena penyusun utamanya masih kelihatan jelas. Jadi betul sudah yang Pak Tung Sembaringin bilang, kalau kita pengen memodel dengan cara yang baik, ya kita gunakan 3 langkah, yaitu meniru, apa sih, 3M, amati, tiru, dan modifikasi. Kita amati dulu, kita tiru, dan kita modifikasi. Kalau teman-teman yang sudah nulis skripsi kan pasti tahu ya, kalau kita mau ngambil referensi itu, kadang-kadang kita butuh yang namanya paraphrase. Kita yang disampaikan sama, tapi kita mengubah cara menyampaikannya dengan kata-kata yang berbeda. Gitu. Jadi intinya apa? Intinya adalah tidak ada ide yang benar-benar original, tidak ada ide yang benar-benar asli. Ya, layout Gojek sama Grab itu mirip. Perhatikan nggak? Mirip. Tokopedia sama Shopee, cara check out-nya tuh mirip. Karena kalau dibuat berbeda, pengalaman kita itu jadi sulit gitu. Kita jadi nggak mau pakai aplikasi itu. Jadi siapapun yang duluan, nanti yang nyusul belakangan pasti akan ngikut yang sudah ada. Ya kan? Jadi ngikut nggak gitu? Itu niru nggak? Itu niru gitu. Tema musik di Indonesia itu rata-rata sama. Beda musim, beda lagi. Tapi yang lain pasti ikut-ikutan. Genre kan itu-itu doang. Pop, rap, dangdut, klasik. Nggak ada yang baru. Semua karya baru hanya ikut yang ada. Desain mobil, coba kita lihat. Rata-rata mirip. Karena ikut riset aerodinamis yang sama.
Bahkan expander pertama itu rilis kalau nggak salah tahun 2017, sampai hari ini tren lampunya yang vertikal itu ditiru sama banyak kompetitor. Ya kan? Bahkan model CV Blazer terbaru 2019 itu dia niru lampunya expander, nyipit. Bahkan Wuling Convero itu juga ikut lampunya expander. Jadi yang horizontal itu. Jadi eh, kita akan lihat banyak sekali orang itu yang meniru, tapi dia perhalus dan komponen utamanya jadi tidak kelihatan. Desain laptop juga kalau teman-teman lihat, rata-rata sama. Laptop ya begitu, kebuka gini, keyboardnya di sini, ya kan, monitornya di sini. Kalau dibikin berbeda atau yang nanti orang bingung, nanti orang aneh gitu. Ya sementara masih desain standar yang ergonomis, yang nyaman ya seperti itu. Rasio handphone rata-rata sama, ikut tren tahun ke tahun. Dulu tuh handphone kecil-kecil, sekarang makin besar sampai susah masuk ke kantong. Bentuk mouse itu mouse kayak gini rata-rata sama gitu. Ada yang beda, ada, tapi ya belum tentu laku gitu. Yang laku tetap yang pasaran seperti ini. Terus apakah ini kita bilang plagiat? Ya enggak juga, karena memang ide dasarnya bahannya begini. Apalagi meja itu kan bentuknya semua sama gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ide original kita sendiri? Yang pertama adalah pohon. Kita coba bikin pohon ide pahlawan kita. Kalau Anda mikir bahwa untuk dapat ide baru harus punya semua bahan yang ada dulu, yang terjadi adalah kita jadi mumet. Yang tepat adalah cara berpikirnya seperti ini. Pilih satu pemikir yang kita suka. Kemudian kita gali segala sesuatu tentang pemikir itu. Pemikir ini belum tentu filsuf ya. Bisa aja dia seniman, artis, dai, siapapun. Terus kita gali. Dari mana dia bisa dapatkan pemikiran-pemikiran itu. Kita tinggal lihat bidang mana yang mau kita tekuni. Lalu kita pilih orang yang ahli di sana. Kemudian kita temukan 3 minimal. Gali segala sesuatu tentang mereka. Dan jadikan ini pohon ide kita berdasarkan figur kita. Tinggal kita nanti kembangkan versi cabang kita. Artinya sah-sah saja kita merevisi ide dari figur kita itu. Kemudian lakukan aja dulu. Mental block yang populer adalah seringkali kita menentukan siapa diri kita, style kita. Karena tahu secara valid siapa diri kita adalah setelah action. Ya, jadi action aja dulu, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak kenapa, jangan terlalu banyak tetapi, nanti jadinya menunda. Berkreasi saja. Nanti akan ketemu juga kok, kita ini sebenarnya siapa, style kita akan tercipta. Bisa jadi kita sebenarnya hanya 60% dari orang tua kita, sisanya kita membentuk, atau bisa jadi ada yang betul-betul beda dengan anak, dengan orang tua gitu. Tapi kita akan menemukan style kita sendiri. Pura-pura aja sampai Anda berhasil. Ya, sampai dengan bisa, pura-puralah. Saya ingat eh, kata-kata Om Mario dulu ya, zaman saya di kampus dulu. Dia bilang pura-pura itu adalah cara kita mencicil masa depan. Pura-pura di sini bukanlah menjadi orang lain atau menjadi palsu, tidak, tapi dalam rangka mengukir diri sampai jadi. Anda menjadi orang yang rajin, tapi Anda belum rajin, ya udah pura-pura rajin aja. Belum soleh, pura-pura soleh aja. Kita lagi duduk nih misalnya, aduh saya pengen jadi orang soleh, saya pura-pura soleh saya ambil Quran, azan, biasanya saya malas, saya pura-pura soleh saya langsung ke masjid. Anda lakukan itu terus lama-lama kebiasaan, jadi soleh beneran. Belum ikhlas misalnya, aduh mau ngasih uang nih buat sedekah, tapi saya belum ikhlas, ya udah pura-pura ikhlas aja, 100.000 berat tapi nggak apa-apa kasih aja, tapi Anda lakukan itu 10 kali, lama-lama 100.000 itu jadi ringan. Ya entar lama-lama bawah sadar akan menerima bahwa oke, ini program baru, ayo kita install gitu. Yang berikutnya adalah copy, bukan jiplak hasil akhirnya, tapi kita kembali ke analogi gado-gado tadi. Kita copy pemikiran di balik style seseorang, di balik hasil orang itu, di balik suksesnya orang itu. Kalau kita bisa mengcopy suksesnya, ya kita eh, kita akan bisa melihat bahwa ternyata prosesnya berbeda. Ya udah kita selesaikan proses itu dengan cara kita. Ternyata messy middle-nya beda. Messy middle itu itu judul buku ya. Nanti kita beda lagi. Messy middle itu maksudnya masa sulit. Ternyata masa sulitnya beda antara dia dengan saya. Latar belakang kami beda. Yaudah saya akan selesaikan, saya akan lewatin masa sulit ini dengan style saya. Lalu nanti kita akan kembangkan. Oke, kesimpulannya teman-teman, kumpulkan ide-ide bagus. Teman-teman boleh kumpulkan ide-ide yang menurut teman-teman, ini bagus nih. Catat, simpan buat nanti. Kemudian yang kedua, pelajari pemikir idola teman-teman. Minimal 3. Cari dasar pemikiran mereka dan gunakan untuk nanti kita kembangkan. Itu sebabnya baca-baca biografi itu kadang-kadang penting juga. Asal baca biografi orang yang sesuai dengan minat kita, ya. Kemudian juga betul-betul orang itu punya dampak positif yang besar buat kita. Jangan baca biografi seorang
misalnya pecandu narkoba yang ujung-ujungnya meninggal karena overdosis. Kalau saya sih eh, kurang penting ya. Kalau teman-teman menganggap penting itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya no, saya punya waktu lebih baik saya pakai untuk membaca yang lain, baca sirah misalnya, atau baca kisah sahabat, atau baca profil-profil orang. Banyak kok orang hebat Indonesia tuh yang kita bisa baca biografinya dalam bahasa Indonesia, dan kita bisa tahu tempat-tempat yang dia kunjungi karena dia di Indonesia. Misalnya Bapak B.J. Habibie, ya luar biasa, itu kita bisa baca biografinya. Jangan tunggu sampai Anda tahu siapa Anda. Mulai aja dulu, tiru pahlawan kita atau tiru role model kita. Lalu hasilkan karya kita sendiri. Luangkan waktu untuk do nothing. Do nothing itu apa? Do nothing, kita nggak kerjain apa-apa. Kerjakan low rupiah value, main, gembira. Orang kreatif itu nggak mesti harus serius-serius banget, nggak mesti harus duduk kerja gitu kan, enggak. Kadang-kadang orang kreatif itu butuh yang namanya santai, nggak ngapa-ngapain, luangkan waktu untuk bosen ya. Kadang-kadang kita akan melihat bahwa ide-ide itu muncul di situ. Nah, nanti kita akan bahas kenapa bisa. Ada riset dari Barbara Oakley, kita itu punya dua mode fokus dan mode diffuse. Dan ternyata mode fokus itu adalah ketika kita fokus, mode diffuse itu adalah ketika kita santai. Dan menurut risetnya dia, ide-ide kreatif itu lebih sering muncul pada saat kita mode diffuse. Mode diffuse itu apa? Mode do nothing. Kalau teman-teman perhatikan burung pelatuk itu, ketika dia matuk, tuk, 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 itu dia fokus. Tapi sesekali dia angkat kepalanya ke atas, dia agak bengong gitu, lihat gini. Nah, itu mode diffuse. Kemudian dia lanjut lagi. Nah, kadang-kadang manusia butuh seperti itu. Kita sibuk, kita kerja, cari duit. Kadang-kadang kita harus jeda ibadah, ngaji, ketemu anak, gitu kan. Atau cewek misalnya shopping, apapun gitu. Ya, ini singkat ya, tapi mudah-mudahan membawa pengantar yang menarik buat teman-teman. Saya pengen teman-teman yuk kerjaan PR. Sekarang tugasnya teman-teman adalah silakan cari ide-ide menarik apa saja yang teman-teman temukan di sekitar teman-teman. Kemudian kalau misalnya itu sesuai dengan minat teman-teman, itu bagus banget. Coba dicari tahu. Kemudian setelah ketemu ide-ide itu ditulis dan kemudian pikirkan, kira-kira saya bisa membuat apa, sesuatu yang baru menggunakan bahan-bahan yang ada sekarang. Yuk mulai dibuat, ini bermanfaat misalnya untuk karir teman-teman, untuk goal teman-teman 5 tahun lagi, atau mungkin untuk project project produktivitas mandiri atau project produktivitas diri sendiri. Silakan. Sekian dari saya ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.